Halo sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Kali ini kita akan membahas tentang permainan Prabowo. Sahabat-sahabat terkasih, Menhan yang satu ini memang hobinya pres. Kali ketiga ini juga masih begitu ngebet. Ia paham Jokowi adalah magnet yang perlu menjadi penarik utama. Tidak heran ia memakai Jokowi dan bahkan kini Gibran sebagai sebuah jualan. Isu terakhir ikut-ikutan Iriana dibawa dalam sebuah permainan politiknya. Sungguh aneh, apalagi berkaitan selama 2 kali gelaran Jokowi adalah musuh dalam arti yang paling vulgar, kasar, dan buruk. Rival dalam politik itu biasa, namun pilihan kampanyenya tidak demikian. Sahabat-sahabat terkasih, isu PKI, anak yang tidak jelas, pembangunan yang dinafikan, bahkan anak buahnya mengatakan rakyat tidak makan beton hanya demi menegasikan kesuksesan Jokowi dalam membangun infrastruktur. Apa yang dijadikan musuh negara malah dijadikan rekan sejalan. FPI, HTI, dan 212. Berbeda ketika tahun 2019 dimasukkan dalam kabinet, Prabowo begitu tenang, santun, dan alim, anak manis pokoknya. Puja-puji untuk Jokowi dengan mudah keluar dari mulutnya. Ia yang biang kampret dan kadrun berubah jadi emak cebong militan. Beberapa saat ini terlihat aneh sih, begitu gencar nama Prabowo merajai hasil-hasil survei. Narasi yang berkembang, PDI Perjuangan songong, arogan, meremehkan dengan pilihan kata petugas partai. Ini diulang-ulang terus. Permainan siapa sih ini? Laik diulik, karena siapa yang mendapatkan durian runtuh dari narasi-narasi yang ada itu? Anies Baswedan sudah jauh tertinggal. Susah untuk bisa bersaing saat ini. Ingat konteks waktu ini. Mari kita bahas tentang petugas partai. Megawati dianggap merendahkan. Narasi yang begitu masif menjadi pembicaraan, dari seolah settingan untuk mendowngrade capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siapa yang untuk dari ini diuntungkan? Prabowo, kompetitor yang sempat kesulitan mengembangkan diri menjadi sosok yang mampu untuk bersaing ketat. Terlihat yang ngarep diusung PDI Perjuangan. Sahabat-sahabat terkasih, hal yang seharusnya sepele ini dibesar-besarkan, seolah Ganjar akan tidak independen, tidak memiliki kekuasaan penuh sebagai presiden. Ini yang dimainkan sehingga publik khawatir. Permainan kata yang cukup sukses. Prabowo aman, nyaman, dan anak manis di dalam kabinet.
Selanjutnya tentang PDIP arogan. Pertemuan dengan PSI masih cukup panas hingga hari ini. Elit PSI yang kaget dengan reaksi netizen melemparkan kesalahan pada sikap dan pilihan politik Megawati dan PDI Perjuangan. Pernyataan jika partai lain harus datang dengan munduk-munduk, Prabowo malah datang berkunjung. Jelas siapa yang dimaksud. PSI terkena jebakan permainan Prabowo sebagaimana Gibran pas Lebaran kemarin dan pertemuan makan malam politik itu. Identik juga dengan kedatangan Budiman Sujatmiko di rumah Prabowo. Meliar, tidak karuan. Lalu mengenai Piala Dunia U17. Batalnya gelaran Piala Dunia yang didengung-dengungkan sebagai akibat penolakan Ganjar sukses besar. Lupa bahwa ada FIFA Argentina yang menggantikan tanpa sanksi yang berat. Malah ini menjadi poin kesuksesan Erick Thohir. Cukup aneh. Mengapa dengan cara-cara demikian membuang sampah di pekarangan tetangga itu menguntungkan? Murah meriah, siapa saja bisa melakukan. Politik Prabowo itu demikian. Berbeda dengan Anies Baswedan yang melakukan pilihan pokok tenar meskipun cemar. Pilihan menjadi anak manis dan bergantung pada Jokowi itu pilihan logis. Ia paham memang tidak bisa bekerja menciptakan prestasi. Ya mau tidak mau memilih untuk bertindak seperti ini. Sahabat-sahabat terkasih, isu pembelian alutsista yang kacau, tanggung jawab untuk mengurus ketahanan pangan gagal, itu memang kemampuan Prabowo. Ya segitu, hanya seupil, tidak bisa lebih. Apakah layak orang begitu menjadi capres ketiga kali pula? Apakah tidak ada yang lain? Nah, sahabat-sahabat terkasih, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Salam penuh kasih.